Oke guys, di video kali ini aku mau nyeritain pengalamanku nyasar di kota. Aku nggak tahu ini kok bisa nyasar ya, tapi oke, langsung mulai ke videonya. Like, comment, dan subscribe dulu pastikan ya. Nah, diceritanya itu waktu itu gue nggak tahu kenapa gue bisa terteleportasi ke sebuah sawah yang nggak gue kenal gitu. Dan di situ ada, gue lihat gue bawa sepeda gue dan yang lain juga bawa gitu, tapi mereka semua nggak di sepedanya, mereka di sawah. Gue nggak tahu lagi ngapain, tapi yang gue inget satu-satunya terakhir kali sebelum gue teleportasi di situ tuh ya, gue itu lagi di rumah main HP. Terus gue nggak tahu lagi ngapain lagi selain itu, tiba-tiba gue terteleportasi sini. Terus nih ya, gue tanya dong ke mereka lagi ngapain. Kalau gak salah waktu itu mereka bilang lagi mancing, dan gue bilang, gue mikir kayak gini gitu dalam hati, kok bisa lu mancing tapi nggak bawa pancingan? Terus umpannya mana? Ikan juga mana? Emang lu bisa nangkep ikan gak pakai pancingan dan terus sebut mancing? Hah? Gue bilang kayak gitu dalam hati. Nah terus nih ya, si temanku itu, oh ya, waktu itu kita berlima, ada dua di kelasku namanya Nata, dia itu yang paling kecil, dan Gici. Oh ya, Nata sama Gici ini adik kakak ya, dan Anya ya, Anya dan Vian. Nah, Anya itu lupa bawa sesuatu, ternyata dia lupa bawa senar dong. Dan ternyata tadinya kita itu nggak mancing di situ. Tadi kita itu di awal-awal mancing itu bukan di situ gitu. Nah tapi karena di awal-awal mancing itu nggak ada ikan, akhirnya kita pun pindah. Nah ternyata si Anya ini lupa bawa senar atau apalah. Gue ingatnya itu senar ya kan. Terus dia pun ngajak gue pergi ke sana. Gue boncengin si Anya gitu di belakang. Soalnya gue kebetulan pakai sepeda besar gitu. Terus nih ya, akhirnya aku dan Anya pun jalan gitu kan ke tempat yang ditujui. Gue tuh sebenarnya nggak tahu jalannya. Si Anya cuma ngasih tahu jalannya aja gitu kan. Karena gue nggak tahu apa-apa, sebenarnya gue nggak tahu. Dan gue inget banget kayak gimana sawahnya. Jadi sawahnya itu ada jalan. Jalannya itu lumayan luas. Terus ada pekarangan di sekitarnya. Terus kelihatan juga di sekitar situ ada perumahan gitu. Nah gue sama ini jalan gitu kan ke tempat mancing pertama, dan ternyata benar senarnya di situ. Kita pun kembali gitu kan. Nah namun pas kita udah balik, si Vian, Gigi sama Nata seketika menghilang. Gue sama Anya itu langsung kaget kemana mereka semua. Akhirnya kita pun pergi dari area persawahan karena sepeda mereka juga udah hilang gitu, gak ada semurangnya lagi. Terus kita pun awal-awal nyari di sekitaran sawah, mungkin aja mereka naruh sepedanya di tempat lain, tapi nggak ada juga. Akhirnya pun kita pergi dari sawah dan pergi ke daerah perumahan itu. Dan saat kita sampai di sana, ada hal aneh-aneh yang harusnya nggak ada di daerah perumahan. Waktu itu ada kayak duri-duri besar tajam di jalan. Gue sampai kaget gitu kan. Oh ya, btw daerah perumahan itu juga deket sawah gitu kan guys, alias perumahan itu dikelilingi oleh sawah. Nah terus nih ya, si mereka itu si Gici sama Nata sama Fiar itu ternyata ada di situ. Mereka karena tadi ternyata si Anya nggak bilang ke mereka kalau senarnya lupa dibawa, dan akhirnya mereka pun kabur gitu kan dari tempat pemancingan dan nyari aku dan si Anya. Dan akhirnya kan aku nggak tahu tentang itu, aku dan Anya pun tanya itu, kalian kemana aja sih? Tadi kami cari di sekitar sawah nggak ada. Kami kira tadi kalian nyari tempat parkir sepeda yang baru. Dan ternyata ya enggak gitu kan. Ya karena si Anya itu nggak bilang kalau senarnya itu lupa dibawa ke tempat mancing yang baru. Akhirnya kita pun memutuskan buat pulang.
Tapi karena kita sudah terlalu lama, bahkan udah sore gitu kan, akhirnya kita pun nggak tahu, kita main masuk jalan lain aja guys. Kemudian kita pun masuk ke daerah persawahan lagi, karena ada jalan kan, jalannya tuh kayak hutan gitu kan. Nah di sekitar situ juga ada petani gitu kan. Di situ petani tuh tanya kita lagi ngapain di sini. Nah terus kita kan karena ditanya, kita pun jawab kita tadi mancing tapi kepisah karena senar lupa dibawa. Terus nih ya, terus kita juga bilang gitu asal kita dari mana. Gua sama saudara teman gue tuh jawab dari Banjarsari, karena ya gue tuh asal orang Banjarsari. Nah terus nih ya, petani itu nggak ngomong apa-apa lagi ke kita. Dia cuma ngingetin jangan ke sana. Tapi karena kita ngeyel, kita juga nggak tahu apa-apa tentang itu. Kita cuma bocah biasa yang suka berpetualang dengan hal-hal baru. Ya, gue tuh bocah petualang gitu sama Vian dan Anya. Sedangkan Gigi dan Nata bukan bocah petualangan. Tapi gue, Anya sama Vian itu kalau petualangan bareng bertiga itu selalu pisah endingnya. Beda lagi kalau cuma berdua. Kalau cuma aku sama Vian sih biasa aja. Sebaliknya kalau Danya, jadi momen ngeselin. Soalnya Anya itu suka lewat jalan yang lain-lain gitu. Bisa dibilang Anya nggak setuju sama jalan pilihan kita. Dan endingnya Anya ternyata pulang. Udah kita cari-cariin, ternyata dia pulang. Begitu yang biasanya dilakukan. Nah terus nih ya, kita pun ngeyel. Gue pun di depan, yang lain di belakang. Gue mau ngecek gitu kayak gimana sih di sana. Dan pas gue ngecek, tiba-tiba sebelum gue ngecek itu di situ di deket gue ngecek itu tuh ada kayak bangunan apa gitu. Gue nggak lihat, gue cuma lihat bentuknya aja. Gue nggak lihat. Awalnya gue tuh mikir kalau itu rumah dari si petani, dan itu tuh nggak sesuai ekspektasi. Karena pas aku ngeliat der ada banyak mobil lewat, dan di depanku seketika, di depan gue yang tadinya hutan berubah menjadi perkotaan. Gue serius, perkotaannya tuh deket sama desa gitu kan. Gue situ langsung kagetnya. Udah gitu tuh ya, di situ juga banyak mobil, gedung-gedung apalah. Tapi kotanya tuh nggak kayak kota yang biasanya gitu kan biasanya di dekat perkotaan tuh ada kayak tanaman. Nah ini gue cek nggak ada gitu, udah kayak kota yang di kartun. Nah terus gue langsung kaget kan, seperti yang gue bilang tadi, gue kaget banget. Nah terus nih mereka semua pun ngecek gitu kan, karena mereka itu nggak percaya kalau di depan kita ini udah perkotaan. Dan mereka semua pun kaget karena pas kita keluar dari area itu tuh hutan. Pas kita balik lagi ke area itu tuh kota. Udah gitu tuh ya, tiba-tiba petani yang tadi tuh udah nggak ada. Fix Deeng ya, dia ngilang. Gue sama teman-teman gue tuh langsung pada kaget gitu, dan mikirnya gimana cara kita pulang, karena kita semua ternyata bukan kesini dengan sengaja. Karena ternyata kita semua itu terteleportasi sendiri ke sini, dibawa ada sepeda kita juga. Jadi kayak yang teleportasiin kita ke situ tuh ya, itu tuh biar kita tuh udah sempat ke sini. Gua kaget banget. Dan ya itu sudah main sore, sekitaran jam 4 kita kan, gua udah pasrah gitu sama teman-teman gua yang lain. Nah disitu di perkotaan pas kita liatin lagi, kembali hutan itu gue sama teman-teman gue kaget banget, karena dari tadi dicek perkotaan, pas kita cek ulang apa jadi hutan. Gue di situ
langsung nggak tahu banget ini kenapa, ini dunia apa itu, kok bisa kita di sini, kok bisa terteleportasi, kok bisa nyasar di sawah, kok bisa nyasar di kota, dan kenapa ada duri-duri di jalan. Dan kita juga bingung kemana orang tadi pergi. Pas kita balik ke arah lagi itu tuh udah nggak ada. Dan pas kita lihat ke arah perkotaan juga di kota tuh udah malam. Di awal-awal tuh gue mikirnya, pas awal-awal gue lihat tuh, gue kiranya itu ya, ini tuh kayak hologram gitu. Iya, pas gue lihat ulang kayak hologram. Tapi kalau hologram beda lagi. Kalau kayak hologram itu muncul gambar seperti apalah. Nah, tapi kalau ini kita tuh kayak di depan kita tuh ada portal. Terus kita dikasih lihat kondisi di kota itu kayak gimana. Tapi tiba-tiba tanpa gue sadari, gue bangun. Ya, it's time. Yang kalian dengar dari awal itu cumalah mimpi. Gue cuma gabut. Gue pengen ngeprank kalian aja. Tapi ceritanya itu bener-bener terjadi ya. Ini seriusan terjadi beneran loh. Gue gak bercanda. Terjadi beneran nih guys ya. Ini mimpi, tapi udah kayak nyata banget gitu. Kotanya itu bener-bener gitu. Yang bikin serem di mimpinya, yang pertama, kita teleport ke sawah padahal lagi pada ngelakuin aktivitas sendiri-sendiri. Kedua, kita pas di jalan udah ada duri-duri, udah kayak dipaksa parkour kita. Terus yang terakhir yang paling serem sih, tiba-tiba ada kota yang harusnya hutan. Oke, cerita sampai sini aja guys. Ini adalah cerita gue yang paling menyeramkan menurut gue deh. Karena ya ini gue nyasar di kota, padahal gue lagi main gitu kan, tiba-tiba terteleportasi di kota. HP gue hilang diganti dengan sepeda gue.